Sidang Jumat rahimakumullah, mari bersama di siang yang penuh kebahagiaan ini, di hari yang penuh kemuliaan ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita menelaah lebih dalam lagi tentang surga Allah dan kenikmatannya yang diwasiatkan kepada kita melalui firman Allah, "Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min 'asalin musaffa ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم." Dalam surat Muhammad ayat 15, Allah memberikan firman-Nya, perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, ada sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, ada sungai-sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, Allahu Rabbuna. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidakkah kita tertarik dengan surga yang Allah gambarkan untuk kita dalam firman-Nya? Tidakkah kita mempunyai keinginan untuk meraihnya? Tidakkah kita berangan-angan termasuk salah satu darinya? Tidakkah kita berpikir jika ada 1000 orang penduduk surga, maka kitalah salah satunya? Tidakkah kita berpikir jika ada 1000 orang penduduk surga, maka kitalah salah satunya? Jika ada 10, kitalah salah satunya. Jika ada hanya seorang penduduk surga, maka kita tekadkan kitalah yang menggenggamnya, kitalah penduduk itu, satu-satunya yang dicinta dan dirindai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika gambaran surga yang digambarkan oleh Allah dalam surat Muhammad begitu indah, bahkan ketika anggur yang Allah haramkan di dunia Allah halalkan, di mana di sana tidak memabukkan. Lalu bagaimana pertanyaannya? Bagaimana cara menggapainya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setidaknya Al-Faqir pada siang hari ini sama-sama kita belajar bahwa ada 2 cara untuk menggapai kenikmatan surga, yaitu dengan 2 S saja. S yang pertama adalah sabiqu, yaitu berlomba-lomba. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu bil ladzina wa rusulihi wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Sabiqu artinya berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi,
yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang amat besar. Sidang Jumat rahimakumullah, hidup ini ibarat perlombaan untuk menggapai finish yang maksimal. Diperlukan untuk terus menargetkan diri menjadi pemenang, bukan pecundang. Ibarat hadirin pada saat ini bekerja pun demikian, punya target istimewa, punya peluang-peluang yang harus diberikan. Maka hanya pemenang yang mau mempersiapkan jauh sebelum perlombaan dimulai. Hanya pemenang yang mau bersusah payah menggapai mimpinya menjadi sang juara. Dan semoga Allah memimpin kita untuk terus berlomba menggapai ridhonya dan memasukkan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga pemenang selalu mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk hari esok. Dan S yang kedua adalah yaitu sari'u. Sari'u yaitu bersegera. Dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah membuka surat Ali Imran ayat 133 dengan anjuran untuk bersegera. Bersegera berarti menyegerakan hal-hal baik untuk segera dilaksanakan, dalam konteks yaitu menyegerakan diri meraih ampunan untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja bersegera berbeda dengan cepat-cepat atau tergesa-gesa yang datangnya cenderung dari syaitan. Ma'asal muslimin rahimakumullah, ada 5 kategori yang harus disegerakan dalam konteks ayat ini. Yang pertama, wasari'u, dalam bersegeralah dalam menafkahkan harta kita. Ma'asal muslimin rahimakumullah, maka perumpamaan orang yang berinfak seperti ia menanam dan berbuah. Buahnya dirasakan oleh orang-orang sekitar. Bahkan daun yang jatuh pun dari orang yang berinfak itu sangat bermanfaat dan sangat ditunggu-tunggu oleh penduduk sekitar. Dan yang kedua adalah wasari'u, dalam segi menahan amarah. Segeralah menahan amarah ketika sesuatu terjadi pada diri kita, lingkungan kita, baik lingkungan kerja kita, lingkungan di rumah kita, dan lain sebagainya, maka bersegeralah menahan amarah. Dan yang ketiga, wasari'u, dan bersegeralah memaafkan kesalahan orang lain. Ma'asal muslimin rahimakumullah, janganlah kita pendam. Ketika ada orang lain bersalah, selalu berpikir bahwa orang lain lebih baik daripada kita dan kita lebih buruk daripadanya. Ma'asal muslimin rahimakumullah, memaafkan kesalahan orang lain adalah baik untuk diri kita secara pribadi. Karena ketika kita mengumpat atau menyimpan, maka ketahuilah dalam diri kita mudghah, ada segumpal daging
Yang ketika baik daging itu, baik pula jasadnya. Namun ketika daging itu buruk, buruk pula jasadnya, yaitu mudghah, qalb, hati kita. Segumpal hati, apabila hati kita buruk, maka yang terpancar oleh orang tersebut pun keburukan. Namun ketika hati kita lapang, maka yang terpancar oleh orang tersebut adalah kebaikan dan kebaikan. Dan yang keempat, wasari'u, bersegeralah dalam bertobat saat melakukan perbuatan keji. Masa muslimin rahimakumullah, mungkin kita bisa tidak melakukan perbuatan keji ketika ada atasan di sekitar kita. Mungkin kita bisa tidak melakukan perbuatan maksiat ketika ada teman kita di samping kita. Namun ketika kita sendiri, seringkali kita tergelincir. Oleh karena itu, wasari'u, bersegeralah bertobat saat melakukan perbuatan keji. Yang kelima adalah wasari'u, dan bersegeralah bertobat saat menganiaya diri kita sendiri, zalim terhadap diri kita sendiri, zalim terhadap diri kita, yaitu membohongi diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kelima hal tersebut Allah anjurkan untuk kita disegerakan. Terlebih dua hal terakhir di atas, yaitu taubatan nasuha, bersegera dalam taubat yang mengandung makna bahwa timbul kesadaran penuh bahwa usia adalah rahasia Allah. Kalau tidak taubat sekarang, kapan lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saat kita memutuskan untuk menunda pertaubatan kita, maka yang ada hanyalah penyesalan ketika ternyata Allah selesaikan usia hidup di dunia dalam kondisi belum bertaubat. Bahkan kita rasakan nikmatnya sehat ketika kita jatuh sakit. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain kesucian lahir maupun batin, orang-orang yang bersegera mengharap ampunannya, maka akan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan ini dipertegas melalui ayat dalam surat Ali Imran ayat 136, yang artinya mereka itu balasannya ialah ampunan dari Allah dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Semoga Allah membimbing kita termasuk orang-orang yang menyegerakan taubat dan menyucikan diri, dan semoga Allah membimbing kita termasuk orang-orang yang merindukan surga yang telah digambarkan dalam ayat-ayat Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita mampu mencapai surga yang kenikmatannya sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia untuk hambanya yang saleh dan saleh. Wallahu a'lam bishawab.